Selamat pagi, balik lagi sama gua Raden dan sekarang jam 5 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian tengah dan ini gua start dari Jimbaran mau menuju ke Terminal Ubung. Dan ini gue sekarang lagi di ojek online, jadi gue tadi mesen Gojek dari Hotel Maxwan ke Terminal Ubung. Dan untuk jaraknya dari Maxwan Hotel Jimbaran ini ke Terminal Ubung ini kurang lebih 23 km dengan waktu tempuh kurang lebihnya 56 menit. Nah, sebenarnya ini tuh kalian bisa naik Transmetro Dewata ya dari Politeknik Bali ini. Nah, cuman karena ini gue baru pertama kali gitu kan menuju Terminal Ubung dan itu masih pagi banget dan sementara busnya itu jalan jam tujuan, jadi gue nggak mau telat, makanya gue memutuskan untuk naik ojek online ini. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman gitu ya, misalkan waktunya nyantai, misalkan jalan busnya itu masih lama, nah kalian ini bisa naik Transmetro Dewata aja ya. Nanti untuk jadwalnya kalian tinggal lihat di aplikasi Transmetro Dewatanya. Dan kali ini tuh gue pulang dari Denpasar ke Jakarta ini nggak naik bus ya, melainkan gue nanti bakalan ngeteng, terus nanti gue akan lanjut naik kereta Belambangan Express dari stasiun Ketapang. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nantinya cara naik kapal laut nyebrang dari Gilimanuk ke Ketapang atau dari Ketapang ke Gilimanuk untuk perorangan, nanti bisa tonton terus videonya sampai habis ya. Dan sekarang jam 5 lewat 56 menit waktu Indonesia bagian tengah, ini gue udah sampai di Terminal Ubung. Dan buat kalian yang nantinya sampai di Terminal Ubung, baik itu pagi kayak gue ataupun dini hari, tenang aja ya, di sini tuh aman karena di sini 24 jam rame. Dan ini bus yang gue pesan untuk dari Terminal Ubung ke Pelabuhan Gilimanuk itu adalah bus Sehati ya. Ini gue order lewat Redbus. Nah, jadi nantinya kalian kalau misalkan mau naik bus dari Terminal Ubung gitu mau menuju Gilimanuk, kalian tinggal buka Redbus aja, nanti di situ banyak pilihannya, atau kalian bisa beli on the spot di Terminal Ubung. Dan ini banyak banget bus-bus yang jalan dari Terminal Ubung ke Gilimanuk, dan kata salah satu warung, untuk bus-bus ini tuh ada yang udah jalan dari jam 5 pagi. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin nantinya mau dadakan gitu ke Terminal Ubung, yang nggak mau mesen tiket online kayak gua, kalian bisa langsung datang on the spot aja. Dan untuk harganya variatif ya, di sini tuh ada yang kayak elf gitu, ada yang AC sama non AC. Oke, dan sekarang jam 6 lewat 22 menit, ini gue masih nunggu busnya sambil cari sarapan. Dan ini Terminal Ubung ini tuh rame banget ya. Jadi tadi aja gue lihat udah banyak bus-bus dari Jakarta tuh yang sampai ke Terminal Ubung. Nah, terus itu bisa dilihat di pojok situ ada Metro Dewata. Dan ini bisa dilihat ya suasana Terminal Ubung di pagi hari. Dan kalau kalian yang mau naik Metro Dewata dari Terminal Ubung ke Kuta, nanti pilihnya yang K1B ya. Untuk ke mentoknya tuh kalau nggak salah Sentral Parkir Kuta deh. Nah, nanti dari situ kalian tinggal pakai ojek online atau jalan kaki aja tuh menuju ke hotel yang kalian pesan. Jadi nanti pastiin aja kalau misalkan kalian pesan hotelnya tuh nggak jauh dari Sentral Parkir Kutanya itu. Nah, di sini juga banyak kayak elf gitu ya parkir, dan ini gue nggak tahu nih jurusan kemana. Dan Terminal Ubung ini juga cukup luas karena ini 24 jam ya, jadi banyak yang ke Singaraja juga, ada yang ke Gilimanuk. Dan untuk kalian yang mau naik Transmetro Dewata, ini parkirannya ada di samping pintu masuk ya, jadi nanti kalian masuk terus nanti ke paling ujung aja, itu nanti bakal ketemu parkiran Transmetro Dewata. Dan ini adalah bus Sehati yang gue pesan lewat Redbus kemarin.
Dan nantinya tuh kalian kalau misalkan mesen Bus Sehati dari Redbus, nanti kalian bakal di WhatsApp sama drivernya ya, untuk datang lebih awal biar kalian nggak telat. Dan ini gue spill dalam interior dari Bus Sehati. Joknya sih lumayan kecil ya, dan untuk yang jok dilipat ini berarti belum ada penumpang, sementara yang udah dibuka itu berarti sudah ada penumpangnya. Dan sekarang jam 7:26 waktu Indonesia bagian tengah, ini gue lagi nunggu beberapa penumpang yang belum datang, dan ini gak lama setelah ini busnya jalan sih. Dan ini adalah posisi duduk gue tinggi 173 cm, dan bisa kalian lihat ini dengkul gue ngepas banget. Gue gak kebayang kalau misalkan yang mesen di duduk bagian paling belakang. Dan jam 7:42 ini busnya on time, dan dia jalan dari Terminal Ubung, dan ini kita bakal berhenti ke pool Sehatinya dulu ya untuk jemput penumpang. Dan sekarang kita udah ada di pool Bus Sehati, dan di sini juga kita bakal jemput penumpang. Jadi kalian bisa naik dari Terminal Ubung atau dari poolnya langsung ya. Dan ini jadwal dari Bus Sehatinya. Dan setelah dari pool Bus Sehati ini kita berhenti di Terminal Mengwi. Dan kalian bisa lihat tuh ada bus M-Trans juga ya. Dan gue mau cerita sedikit kenapa gue pulang nggak naik bus lagi gitu ya dari Denpasar ke Jakarta. Jadi tuh gue mutusin buat naik kereta aja pulang dari Denpasar ke Jakarta. Itu karena bus yang mau gue pesan yaitu Cahaya Kembar Gemilang yang Grand Captain kemarin gue gunain pas berangkat dari Jakarta ke Denpasar, itu baru ada tuh tanggal 29 Mei 2025 jam 1:30 siang kalau nggak salah. Nah sementara gue itu target tanggal 29 Mei itu gue udah nyampe di Jakarta. Nah terus gue coba buka-buka tiket.com gitu ya, terus gue lihat tuh ada tiket kereta, dan gue compare sama tiket-tiket bus, itu mayoritas harganya ada yang mirip ya, bahkan ada yang lebih murah bus sih sebenarnya. Dan untuk tiket kereta ini gue dapat di harga Rp580.000, itu udah sama PPN ya. Nah untuk bus yang kemarin gue lihat itu ada Pahala Kencana kalau nggak salah sama Sinar Jaya deh. Nah itu ada variatif tuh harganya, ada yang 450 sama 550 yang eksekutif 2+2 biasa. Nah terus gue mikir lagi kan, mumpung gue lagi sendiri gitu kan, ke Balinya, dan gue juga kemarin kan naik bus ya, jadi so far udah tahu gitu lah ya cara penyeberangan ataupun dari Terminal Ubung ke Denpasar. Nah sekalian aja tuh gue mau bikin video cara dari Denpasar ke Jakarta ala-ala ngeteng gitu kan. Nah nanti tuh berarti gua di pelabuhan Gilimanuknya itu gua akan pesan tiket Verizi untuk pejalan kaki atau perorangan. Oke, dan sekarang ini kita udah masuk Taman Nasional Bali Barat. Dan kalian kalau lewat Taman Nasional Bali Barat ya, nanti pas masuk kawasannya,
kalau kalian lagi road trip bawa mobil sendiri ataupun naik motor, hati-hati ya, kadang tuh di Taman Nasional Bali Barat tuh suka ada monyet nyebrang, karena di situ masih banyak satwa-satwa liar yang dilepas di alam bebas gini. Dan satu lagi, kalian nggak boleh ngasih makan kepada monyet-monyet itu ya. Jadi kalau misalkan kalian ngasih makan ke monyet-monyet itu, nantinya monyet-monyet itu bakalan berkumpul dan nyebabin hal-hal yang nggak diinginkan. Kayak contoh misalkan nanti ada yang ketabrak atau apa dan mengganggu lalu lintas di jalur tersebut. Dan kalau kalian udah ngelihat gapura ini, berarti kan udah masuk ke kawasan Gilimanuk atau pelabuhan Gilimanuk ya. Paling dari sini tinggal 15 menit juga nggak sampai sih. Dan sekarang gue udah turun dari bus sehatinya. Dan ini gue udah nyampe di terminal Gilimanuk. Nah, dari sini kalian tinggal lurus aja, ikutin lorong yang ada di sebelah kiri jalan itu. Nah, sampai nanti kalian di depan itu ada belok ke kiri, itu nanti adalah loket atau tempat nyetak tiket kalian yang udah kalian pesen di Verizi ya. Dan ini adalah alat cetak tiketnya. Nanti kalau bingung nanti minta dibantu aja. Nah, buat kalian yang males download aplikasi Verizi atau transfer di aplikasi Verizinya, kalian bisa beli tiket ferry ini secara on the spot ya. Nanti sebelum masuk ke terminal Gilimanuk atau pelabuhan Gilimanuk, itu banyak tuh di pinggir-pinggir jalan yang ngejualin tiket ferry. Nah, selisihnya itu kurang lebihnya 5-6 ribuan sih. Soalnya tadi gue lihat di beberapa yang jual, itu tiket ferry-nya itu adalah kisaran 18.000. Nah, jadi kalau misalkan kalian beli tiket Verizi, itu bisa dipakai jam berapa aja ya. Jadi misalkan nih di tiketnya itu tulisannya jam 1 sampai jam 3 atau jam 2 gitu ya. Nah, sebenarnya itu kata yang jual itu bisa dipakai untuk masuk kapan aja. Baik itu lebih dulu, lebih awal gitu kan waktunya, atau waktu yang setelahnya. Yang penting di hari yang sama ya, nggak boleh di hari yang berbeda. Dan ini sekarang gue lagi jalan ke Dermaga 1, dan ternyata dari pintu masuk tadi itu ke Dermaga 1 tuh lumayan jauh ya. Padahal ini sebenarnya ada yang lebih dekat, cuman kata petugasnya yang di dermaga lain itu berangkatnya belakangan, tapi yang berangkat duluan itu ada di Dermaga 1. Jadi ini gue jalan dari ujung ke ujung, dari pelabuhan Gilimanuk ya sampai ke Dermaga 1, dan lumayan capek juga nih jalannya, mana panas lagi. Oh ya, perlu kalian ketahui juga ya, untuk pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang ini itu adalah salah satu pelabuhan tersibuk yang ada di Indonesia ya. Jadi nggak heran kalau misalkan di sini 24 jam itu pasti rame dan pasti ada aja tuh kapal laut yang nyebrang, baik pagi, sore ataupun malam. Dan buat yang kalian pertama kali kesini juga jangan khawatir juga ya, di sini aman. Pokoknya kalian tinggal ikutin arahnya aja, yakin deh nggak bakalan nyasar. Dan sekarang ini gue udah mau masuk ke kapal lautnya, dan asli deh dari pintu masuk pelabuhan Gilimanuk ini sampai Dermaga 1 tuh lumayan jauh juga ya. Dan ini cuacanya tuh emang lagi panas banget, jadi bener nih mendingan kalian kalau misalkan jalan kaki gitu ya, cari aja deh dermaga yang paling deket. Kalau kapal udah sampai jalan belakangan nggak apa-apa deh.
Oke, dan ini adalah suasana di kapal pada saat gue nyebrang. Dan gimana? Yakin gak mau nyoba nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk? Seindah ini loh pemandangannya. Aslinya tuh lebih cakep coy. Dan apa ya? eh Lautan itu emang keren sih, maksudnya biru gitu kan, apalagi ada gunung-gunung kayak gini gitu kan, ada siluetnya. Ini hasilnya lebih cakep daripada di kamera coy. Jadi kalian harus coba nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk. Bener deh, harus coba. Kalau naik pesawat ya udah biasa gitu ya, pemandangannya awan gitu kan, lihat dari atas, so cepet juga. Tapi kalau misalkan kalian di laut itu pasti ada kesan tersendiri yang berbeda banget deh pokoknya. Jadi kalian harus coba deh dari Ketapang ke Gilimanuk. Oke, dan alhamdulillah gue udah sampai di pelabuhan Ketapang. Gue udah turun dari kapal juga, dan gue nggak sempet videoin turun dari kapalnya ya, karena rame banget. Dan ini sekarang jam 12 lewat 50 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi waktu kita mundur 1 jam dari sebelumnya ya, karena tadi sebelumnya kan kita di Denpasar itu waktunya Wita ya. Dan kalian bisa lihat ini langitnya biru banget ya, bersih, dan ini asli panas banget. Ini gue sampai lepek sih. Dan ini setelah dari pelabuhan Ketapang ini gue nyari kayak tempat buat mandi cuy. Iya, dan gue nemu salah satu warung gitu ya, apa namanya, yang kayak jual warteg gitu. Nah dia tuh ada nyediain kamar mandi umumnya, dan itu bisa buat mandi. Nah tapi gue nggak spill ya. Dan ini adalah wartegnya nih. Wartegnya itu cukup enak dan murah juga ya. Kemarin gua makan tuh cuma habis 15.000 deh kalau nggak salah. Dan ini adalah nama wartegnya itu adalah warung Mbak Kop. Dan ini tuh deket banget dari stasiun Ketapang, samping-sampingan.
Oke, dan sekarang jam 15:29 waktu Indonesia bagian Barat. Ini gue udah ada di dalam kereta Belambangan Express. Ini bisa kalian lihat ya, ekonominya udah yang new generation, jadi udah anti tegak klep. Dan untuk kursinya ini so far sih masih nyaman ya, cuman nggak tahu ya nanti kalau misalkan pas udah jalan apakah nyaman atau enggak. Dan ini AC-nya dingin, bersih, wangi juga. Dan yang paling penting eh, suasana di dalam keretanya tuh nggak apa ya, ya nyaman lah pokoknya lah, jadi nggak yang kumuh gitu ya, bisa kalian lihat juga tuh. Dan ini ada reclining seatnya juga, sama ini bisa diputar sebenarnya untuk si apa namanya si kursinya itu, dan untuk sandarannya juga bisa diturunin. Dan sekarang keretanya udah jalan tepat jam 15:47 waktu Indonesia bagian Barat, start dari stasiun Ketapang. Dan ini gua nggak tahu ya, ini kan kalau lihat dari tiket.com itu kan lama perjalanan itu kan 16,5 jam ya, hampir 17 jam. Nah tapi nggak tahu nih kita nyampe di Senennya on time atau enggak, karena kalau misalkan di jadwal ini harusnya nyampe ke Pasar Senen tuh kisaran jam 8 atau jam 9 gitu kalau nggak salah. Akan mengantarkan kita dan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan kali ini menempuh waktu 16 jam 31 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di podcast. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang ketinggalan di stasiun. Jika ada keluhan, kritik, saran, silakan hubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang telah di kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Mau kemana, Mas? Dan ini gue lagi ada di restorannya atau kantinnya gitu lah ya. Dan gue lupa beli cemilan buat di kereta. Dan ini gue beli pop mie harganya 12.000. Dan sekarang kita spill kamar mandinya. So far kamar mandinya bersih, cuman minusnya satu sih, airnya kecil. Dan di kereta ini kita bisa BAB ya.
Dan sekarang ini jam 5:16, dan ini asli gue nggak bisa tidur ya selama di kereta, karena di belakang gue ini tuh orangnya nggak bisa diam, jadi tuh kakinya tuh kadang nendang-nendang kursi gue gitu kan, mau ditegur juga nggak enak gitu kan. Nah jadi buat teman-teman yang naik angkutan umum atau naik kereta gitu ya, please ya, maksudnya kalau misalkan kalian duduk gitu anteng gitu loh, jangan gerak-gerak mulu kakinya, apalagi sampai nendang ke kursi depan. Kalau sekali sih nggak apa-apa ya, cuman kalau misalkan berkali-kali kan ngeganggu orang juga kan. Dan sekarang kita udah nyampe di Jakarta, yaitu di stasiun Jatinegara, tepat jam 8:09 waktu Indonesia Barat. Dan menurut gue ini on time sih untuk jadwal keretanya. Tapi ini kalau misalkan kalian tipe orang yang gampang bete gitu ya, ini pasti bosen banget sih kalau di kereta kayak gini sih. Kalau di bus kan kita masih bisa istirahat naik turun gitu, terus ada servis makan 1-2 gitu kan ya. Kalau di sini enggak, jadi kalian pastiin aja kalau naik kereta ya bawa snack atau cemilan, atau pastiin aja kayak nonton Netflix dan sebagainya deh, menghibur diri sendiri. Dan selesai sudah perjalanan gua dari Denpasar ke Jakarta naik kereta Blambangan Express dengan rute Ketapang Pasar Senen dengan jarak 1031 km. Dan gimana menurut kalian, worth it gak sih 580.000 buat kelas ekonomi dari Ketapang ke Senen? Dan kalau kalian lebih milih naik kereta atau naik bus ya untuk dari Jakarta Denpasar atau sebaliknya, komen di bawah ya. Dan nextnya kita kemana lagi ya, nanti komen di bawah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau gue spill lagi rekomendasi bus ataupun destination lainnya yang bisa gue tuju. Dan terima kasih telah menonton.